Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Babu birril walidaini wasilatul arham. Kita masih melanjutkan bab birrul walidaini dan menyambung tali persaudaraan. Yang disambung itu yang ada masalah, ya, perlu dirajut. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Makna yun sa'alahu fi atharih ay lahu fi ajalihi wa umurihi. Barang siapa yang mendambakan, menginginkan dilapangkan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka jalinlah tali persaudaraan. Menjalin itu merajut yang ada sengketa hati, yang ada masalah. Hadis riwayat di sini muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dalam bab adab. Babuman basatallahu fi rizqihi. Afadal hadis fatlu silatir rahim husulul barakah fil umri wasa'atu rizqi wa hifdzus sihah wa dzikrul hasan ba'dal maut wa dzurriyyatus shalihah wa taufiq li taatillah wa hifdzul awqat minadhiya wasyu'ur bis sa'adah wa tuma'ninah wasurur wa kullu hadza yakunu bi fadli silatil arham. Keutamaan silaturahim di sini ada 8. Nomor 1, umurnya berkah. Umur yang Allah memberikan jatah kepada kita itu berkah, bermanfaat untuk kebaikan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau hitungan usia pakai sin, sin umur. Tapi kalau usia, kalau umur itu kaitannya usia yang digunakan untuk kebaikan. Nah, orang yang menjalin silaturahim itu umurnya dipanjangkan Allah, artinya umurnya itu penuh berkah. Sekalipun orangnya usianya muda, itu namanya masih terkenang, seolah-olah masih hidup, jasanya masih diingat dan ditiru asar baiknya oleh generasi berikutnya. Wasa'atu rizki, rizkinya luas dan banyak, istimewa luas. Kalau banyak bisa habis. Kalau luas itu mungkin
dulu yang di daerah ini tidak ada, mungkin datang dari daerah yang lain. Jadi Allah meluaskan keberkahan rezekinya. Yang ketiga, hifdzus sihah, Allah menjaga kesehatan orang itu. Dan nomor 4, ini nama baiknya tetap terkenang setelah matinya. Zikrul hasan ba'dal maut. Yang nomor 5, dzurriyyatus sholihah, dzurriyyah anak cucu yang soleh. Lebih-lebih suami istri ya. Ketika mendambakan dzurriyyah thayyibah atau anak cucu yang soleh, pastikan suami istri ini harus sehati, guyub. Kalau suami istri banyak masalah, sering cekcok, maka pembentukan keluarga sakinah dan soleh-solehah itu sulit terwujud. Apalagi bapak sama ibunya sering ada masalah kan. Di dzurriyyah sholihah. Nomor 6, at-taufiq li taatillah, kekuatan. Kekuatan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena orang yang tahu benar, tahu salah itu banyak. Tapi kenyataannya tetap yang salah masih dikerjakan. Yang benar masih ditambahkan saja. Karena belum ada taufik dari Allah, kekuatan. Kekuatan mampu melaksanakan perintah Allah. Yang ketujuh, hifdzul awqat minadhiya, mampu menggunakan waktunya untuk kebaikan, tidak sia-sia. Jadi waktu yang 24 jam itu bisa menjadi nilai ibadah semua. Karena kembali ke konsep awal, innamal a'malu binniyat. Kelihatannya tidur, ya, ngorok. Tapi karena tidurnya niat nanti mau bangun untuk tahajud qiyamul lail, itu tidurnya masuk tidak sia-sia. Kerja, zahirnya mencari ma'isyah untuk kebutuhan keluarga. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, semua kegiatan kerjanya menjadi nilai ibadah. Yang ibu-ibu termasuk ngurusin rumah tangga, nyapu, ngepel, nyuci, macam sakalane yang dikerjakan di rumah itu menjadi nilai ibadah, tiada yang sia-sia. Dan yang terakhir, asy'ur bisa'adah wa tumainah bisurur. Rasanya bahagia, tenang. Keluargane, anaknya semuanya tenang. Bahagia, anteng atine, anteng pikire. Dan ini ya, wa kullu hadza yakunu bi fadli silatil arham. Terwujud karena keistimewaan silaturahmi. Wa an Abdillah bin Amr ibni As radhiyallahu anhuma qala, aqbala rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtaghi al ajra minallahi azza wa jalla. Faqala hal laka min walidaik ahadun hayyun? Qala na'am. Bal kilahuma. Qala fatabtahil ajra minallahi ta'ala. Faqala na'am. Qala farji ila walidaika fa ahsin suhbataihuma. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ja'a rajulun fasta'dzanahu fil jihad. Qala ahayyun walidaik? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Jadi ada satu kisah seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW. Dia berbaiat untuk hijrah dan jihad, mencari ridho Allah dan mencari pahala dari Allah, al-ajru minallah.
Rasul bertanya, apakah kedua orang tuamu salah satunya masih hidup? Beliau jawab, masih, bahkan kedua-duanya masih hidup. Oh, kalau begitu sekarang kamu pulang. Urusi orang tua kamu dan jihadmu di sana. Ngurusin orang tua. Jadi annal hijrah wa in kanat wajibah lakin hakul walidaini aujaba faqaddama 'alaiha. Hijrah wajib. Tetapi karena masih punya orang tua dan perlu diurus, maka mendahulukan ngurus orang tua. Dan ini bagian dari jihad juga. Taqdimu birril walidaini alal jihad. Li'anna birrahuma fardu ainin. Wal jihad fardu kifayah. Jadi mendahulukan ngurusin orang tua daripada jihad. Karena ngurusin orang tua itu fardu ain. Sedangkan jihad fardu kifayah. Kalau sudah ada yang gerak, maka boleh kita tidak ikut ngurusin orang tua. Seperti salat jenazah kan. Fardu kifayah itu kalau dunia fikih kewajibannya bersama. Kalau semuanya tidak mau, dosa semua. Kalau sudah ada yang gerak satu melaksanakan, maka yang lain gugur kewajiban. Nih. Wa anhu ayat Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Rawahul Bukhari. Bukan yang disebut wasil itu adalah memberi balasan atas pemberian orang lain. Jadi membalas kebaikan orang lain yang telah memberi kepada kita. Itu bukan wasil, bukan nyambung, bukan merajut. Yang dinamakan merajut atau menyambung tali persaudaraan adalah orang yang memutus kita datang untuk menyambungnya. Jadi maksudnya yang punya sengketa hati ada masalah. Sampai tidak datang karena hatinya belum mau akur. Nah, itu datang mengakurkan diri. Ini disebut dengan wasil, penyambung, perajut. Kalau yang sering terjadi kan saling memberi dan menerima. Hari ini ada orang datang, tetangga ngasih jajan. Ada bungkusnya misalnya piring atau rantan. Nanti ketika mengembalikan diisi lagi. Kadang orang Jawa itu di kampung itu pekewoh. Mau mengembalikan rantan kemarin dikasih isian lagi. Artinya mondar-mandir datang kemari isi, sana isi. Itu namanya mukafik ya, bukan wasil. Wasil itu yang ada sengketa hati. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik yang memulai dulu menyambung. Sekalipun kakaknya atau yang lebih tua, itu yang terbaik datang. Kalau memang yang muda, adik atau anak misalnya tidak mau datang, ya kita telalai datang. Karena orang Jawa itu biasanya ya sing nom sing wong tua. Apa sing nom ra teko ya parah, sing nom ra gelem moro gitu. Wa khairuhuma alladzi yabda. Yang terbaik yang memulai. Di antara dua manusia yang ada sengketa hati, ada masalah, yang terbaik yang memulai datang. Apakah kakak ke adik atau adik ke kakak? Tetangga juga sama. Al-hathu ala silatil arham. Rasul mendorong kita untuk
selalu menyambung tali persaudaraan. Wa an Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqah bil arsy taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah muttafaqun alaihi. Rahim itu tergantung di arsy. Dan rahimnya itu berkata, barang siapa yang menjalin aku, merajut aku, maka Allah akan silah menjalin dengan orang itu. Artinya kalau kita rajin menjalin silaturahim, maka Allah pasti memberikan kebaikan kepada kita. Barang siapa yang memutus aku, memutus silaturahim, maka Allah akan memutus orang itu. Tentunya yang diputus adalah rahmat. Di kitab Al-Kabair itu ada satu kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar sahabat Hurairah radhiyallahu an menyebutkan di kisah itu mau memulai pengajian atau majelis taklim. Beliau radhiyallahu an memberikan satu pengantar yang isinya para jamaah. Mohon maaf apabila di antara jamaah ada yang punya sengketa hati dengan saudaranya, bertengkar atau belum damai, tolong tinggalkan tempat majelis ini. Kemudian bangkitlah seorang pemuda, dia meninggalkan majelis. Yang terjadi ternyata pemuda itu datang ke rumah bibinya. Sudah sekian tahun dengan bibinya tidak akur. Sampai rumah bibinya, ketuk salam, bibinya ketun-ketun, dengarin teman. Seprono-seprene kamu tidak pernah menginjak rumahnya bibi, sekarang ada apa? Dia minta maaf dan seterusnya. Setelah selesai, ada apa sebetulnya? Kok tidak seperti biasanya termatur? Bi, tadi saya menghadiri majelis taklimnya sahabat Abu Hurairah. Sebelum pengajian dimulai, beliau mengatakan pesan, siapa saja yang masih punya sengketa hati, silahkan tinggalkan majelis ini. Saya ingat bibi, sehingga saya datang ke sini, minta maaf dan seterusnya. Setelah itu bibinya terus, ya sudah masalah. Sekarang pesan saya sampaikan ke sahabat Abu Hurairah, sebetulnya apa yang menjadikan beliau mengantarkan pengajian, kalau masih punya sengketa tidak boleh ikut ngaji. Insya Allah, Bi. Nah, orang itu datang lagi ke majelis, belum bubar. Setelah majelis selesai, pemuda tadi mendekat dan bertanya, ya Abu Hurairah radhiyallahu an, tadi panjenengan menyampaikan pesan di antara jamaah yang ada sengketa hati dengan saudaranya, silakan tinggalkan tempat ini. Saya ingat sengketa dengan bibi saya sudah sekian lama. Saya datang, saya minta maaf, sudah clear semua. Bibi saya pesan. Pesannya apa? Apa yang menjadikan sahabat Hurairah kok menyampaikan pesan itu? Sahabat Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, inna rahmatallah la tanzilu fi kaumin fihi qati'ur rahimin. Ini hadisnya sahih Imam Muslim yang meriwayatkan. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah yang isinya kedamaian, ketenteraman, tidak akan Allah turunkan di tengah-tengah kaum yang di dalamnya ada manusia yang punya sengketa hati.
yang masih ada pernik-pernik, neng-nengan, orang Jawa bilang itu neng-nengan, sengit-sengitan. Kalau kita lihat surat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Jadi fa aslihu baina akhawaikum. Ketika terjadi sengketa segera islah. Dengan islah itu la'alakum turhamun. Rahmat Allah tercurah. Artinya kalau di antara kita masih ada sengketa hati, maka rahmat akan tertahan. Rahmat Allah akan tertahan. Karena rahmat tertahan, ya adanya kekacauan. Perdamaian kurang. Nah, ini kemungkinan besar di negeri ini. Kelihatannya duduk bareng tapi sengketa hati terjadi. Lebih-lebih nanti menjelang pemilu. Ketika hati tidak akur, maka rahmat Allah tahan. Ketika rahmat ditahan, yang terjadi di bumi adalah kekacauan, krisis, dan seterusnya. Jadi perintah fa aslihu baina akhawaikum wajib fardu ain. Karena memutus tali persaudaraan itu bagian dari kemungkaran. Afadal hadis at-tarhib fi silatirrahim wa tahdhir min qat'iha. Masih sama, Rasul mendorong kita untuk silaturahim dan mengecam orang yang memutus tali persaudaraan. Bahkan dari riwayat yang lain disebutkan, riwayatnya Muslim, la yadkhul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dalam riwayat yang lain ada batasan 3 hari. Sengketa itu kalau hari keempatnya harus akur. La yahillu li muslim an yahjura akhah fauqa salas. Wa man hajara fauqa salas famata dakhalan nar. Tidak halal, artinya haram, memutus tali persaudaraan lebih dari 3 hari. 3 hari kok sampai belum akur, tidak mau damai, maka wafat, misalnya wafat matinya naudzubillah min dzalik, golongan min su'il khotimah. Ini beberapa hadis tentang silaturahmi. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala innali imro'ah wa inna umi ta'muruni bitolakiha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al walidu awsatul abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfadhu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Jadi ada seorang laki datang kepada Abu Darda. Beliau mengatakan, saya mempunyai istri dan ibu saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya itu. Apa jawaban Abu Darda? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu di tengah-tengah pintu surga.
Silahkan kamu mau ngambil masuk ke surga atau mau merawat atau tidak. Dalam syarah yang lain disebutkan orang tuanya berarti ibu ya, ibunya ini ibu yang solehah. Jadi menyuruh anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya. Dalamnya disebutkan kemungkinan besar istrinya itu ya banyak pelanggaran terhadap syariat Allah. Sehingga Abu Darda menyarankan pesan Rasulullah tadi. Silahkan kalau kamu mau mengikuti Rasulullah, ya ceraikan dengan cara yang baik. Kalau mau bertahan, ya istrimu harus disolehahkan dulu. Wa anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al khalatu bimanzilatil rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Dalam bab bir wasilah. Khalah itu bibi. Bulik. Kalau adik kalau kakak berarti apa? Budi kok. Ya. Biman zilatil kedudukannya seperti ibu. Jadi misalnya saya punya bulik atau bude. Ketika ibu saya sudah wafat, maka sebagai penggantinya yaitu kholah. Sehingga biasanya jadikan tempat untuk poyantaren. Kalau bapak atau ibunya sudah meninggal sebagai penggantinya. Itu kedudukannya seperti itu. Babu tahrimil uquq wa qati'atir rahm. Qala Allah Ta'ala fahal asaitum in tawalaitum ang tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Jadi ada 3 ayat dalam Al-Qur'an yang beda-beda, isi ayatnya melaknat manusia yang memutus tali persaudaraan. Di Al-Baqarah di awal juga ada kan, walladzina yanqudu ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amalu bi ayyusal. Itu ayat yang isinya mengecam memutus tali persaudaraan. An Abi Bakrah Nufa' ibni Al-Harits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair sampai salasan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, aku informasikan kepadamu dosa besar. Jadi akbaril kabair dosa yang paling besar. Yang pertama syirik. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau duduk dan berdiri menyampaikan pesan lagi. Qaulus sur wa syahadatus sur. Sumpah palsu. Jadi mengatasnamakan Allah demi Allah dengan kalimat wallahi atau tallahi tapi isinya tidak pas. Itu 3 dosa besar.
syirik, durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu. Afadal hadis adzunub yatafawatu bihasbi mafasidiha. Dosa itu tingkat-tingkatan sesuai dengan efek kerusakannya. At-targhib min uquqil walidain wa syadidis sur. Kecaman keras bagi anak yang durhaka kepada orang tua dan bersumpah palsu. A'dhamu dzunub al-isyraku billah. Tsumma qaulus sur. Dosa yang paling betul syirik, karena dosa syirik itu tidak Allah ampuni. Naudzubillah min dzalik. Wa an Abdillah bin Amr ibnil As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul humus rawahu al-Bukhari. Di hadis yang kedua ini termasuk dosa besar syirik sama durhaka kepada orang tua, sama ada tambahan qatlun nafsi, membunuh. Yaminul humus masih tetap sumpah palsu. Itu diantara dosa besar. Wa anhu an Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair, min itu berarti sebagian dosa besar, satmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah fahal yastimur rajul walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Fayasubbu ummahu fayasubbu ummah. Muttafaqun alaih. Jadi Rasul mengatakan pesan, termasuk dosa besar adalah memaki orang tua. Syatama itu memaki, misui kalau orang Jawa dengan bahasa kasar. Memaki orang tua. Sahabat bertanya, Rasulullah, apa ada anak yang memaki orang tuanya? Kata Rasul, ada. Sang lelaki yang memaki orang tua temannya, maka temannya itu akan membalas memaki orang tua kita. Jadi kalau saya memaki bapak panjenengan, terus panjenengan memaki saya, nah bapak saya itu sama saya memaki dengan bapak saya sendiri. Misalnya contoh, maaf, dalam kehidupan bapakmu itu tukang maling, bapakmu bingung kuli bapakku malingnya malah tukang garam misalnya. Itu memaki orang tua teman saya sama dengan saya memaki orang tua saya, karena akan terjadi balasan makian. Hurmatus sabil aba wal ummahat, haram memaki ayah atau ibu. Min uquqil walidaini ta'riduhuma lissabi wal ihana. Sama juga termasuk durhaka kepada orang tua, melakukan satu perbuatan yang menyebabkan orang tua kita dimaki. Karena perbuatan saya misalnya, terus orang tuanya memaki orang tua saya. Tuh. Ini bagian dari adab ya. Sehingga sebagai anak pastikan perbuatannya jangan sampai menjadikan orang lain memaki orang tua kita. Nah, ini tarkus sabab wasyataim khosyatan an yauda sab ala abawayya asyatin. Tinggalkan sebab-sebab atau penyebab yang memunculkan orang lain itu memaki orang tua kita.
Nah ini penutup ya. Rasanya mutafakun alaih ternyata bukan Muslim tok. Hadis terakhir an Abi Muhammad Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannatu qati'un. Qala Sufyan fi riwayatihi yakni qati'u rahimin muttafaqun alaihi. Di kitab Bukhari bab adab, di kitab Muslim bab bir wasilah. Jadi masing-masing kitab babnya beda, tapi isi hadisnya sama. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. At-tahdhir min qat'il arham. Wat-tarhib minha li'adami dukhulil jannah ibtidaan au abadan idza kana mustahilan lil qati'a aliman li tahribiha. Jadi kesimpulannya mari bersama kita jalin tali persaudaraan dengan saudara kita, teman kita, tetangga kita, lebih-lebih birrul walidaini. Kita misalnya kok masih punya sengketa dengan keluarga, dengan teman, ini kesempatan terbaik di hari raya Idul Fitri. Biasanya orang pada datang silaturahim kan, ngiras-ngirus kata orang Jawa. Sebab kalau hari biasa, saya sampaikan ujo-ujo moron jolo ngapura cok uang mending mikir-mikir jangan-jangan ono apa Mekasi apa priye ya. Ini nek wong Jawa cok munculnya gitu. Ini kesempatan terbaik yang masih punya sengketa-sengketa dengan saudara. Di hari raya ini Lebaran atau Idul Fitri, monggo. Ya sebaiknya ndak harus nunggu Idul Fitri, kapan saja merasa ora srek segera dikelirkan biar tidak jadi beban hati. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawakan kita ke depan sampai akhir Ramadan, masuk Idul Fitri dalam keadaan sehat, normal, bisa ibadah dengan sempurna, lebih-lebih di hari-hari terakhir. Orang pada sibuk ke jalan-jalan cari macam-macam sehingga kadang-kadang maghribnya saja tidak jamaah maghrib di jalan macet. Apalagi nanti sampai tarawihnya itu banyak yang susut di masjid-masjid. Semoga kita bisa istiqomah dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum mampu ke masjid bisa mampu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.